Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi ini kita diberi kekuatan untuk hadir di majelis ta'lim. Semoga langkah yang kita ayunkan ke sini jadi pelebur dosa, bisa mengangkat martabat kita di sisi Allah, dan kehadiran kita di sini bisa mengundang turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat titipan dari panitia agar teman-teman bergeser karena mereka mah ngomong teu dianggap. Apa memang sebenarnya udah mentok ya? Hah? Oh, panitia salah info, mentok cenah. Ya, oke. Berarti diarahkan saja ke lantai 2 ya. Bentar Bu. Ya Ibu Bapak sekalian, seperti biasa kita awali dulu dengan membahas sejumlah pertanyaan. Dan saya harus mohon maaf karena tak semua pertanyaan bisa dijawab langsung karena yang bertanya begitu banyak. Tapi saya berharap yang ditanyakan oleh teman kita yang lain itu bisa mewakili sahabat-sahabat sekalian. Ya, begitu. Kang, mulai dengan Kang Waro ya, bentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak Am, saat ini sedang banyak broadcast, terutama saat menjelang bulan Rajab ini, broadcast dari WA dan media sosial terkait adanya hadis. Berikut redaksi pesannya Pak. Assalamualaikum saudara muslim. Sekedar mengabarkan, menginformasikan bahwa besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 bertepatan tanggal 1 Rajab 1438 Hijriah, bagi yang berikut redaksi hadisnya Pak, bagi yang mengerjakan puasa 2 hari di awal Rajab seakan ibadah 2 tahun, Rabu, Kamis. Kemudian bagi yang mengerjakan puasa dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat berturut-turut di bulan Rajab, maka pahalanya ibadah 700 tahun. Dan bagi yang mengingatkan orang lain tentang ini, seakan ibadah 80 tahun. Subhanallah, begitu mulia dan indahnya bulan Rajab. Saudaraku, jangan sia-siakan bulan yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon Ustadz penjelasannya dan pembahasan hadis tersebut. Jadi kalau nyebarin berapa pahalanya? Seakan ibadah 80 tahun. 80 tahun. Ah, mendingan nyebar ke Nokia atau hirup. Jadi nyebarkan iya we pulsa sabaraha sih nyebarkan kitu. Sama dengan ibadah 80 tahun. Teteh 1 kali sebaran. Ya. Itu yang like fanspage saya udah mau 100.000. Kabayang tuh sekali ngeklik. 80 kali 100.000 sabaraha. Jangan sekian sabaraha. Nah, jadi sebenarnya dari situ aja gini, masa sih semudah itu? Ya. Jadi teman-teman, Anda kalau menerima broadcast pakai logika aja dulu, ya. Itu yang ke saya juga ada masuk ke situ. Tapi saya tidak menyebarkannya. Tertarik orang kuda 80 tahun. Gitu. Ya, artinya apa? Masa cuma nyebarin saengklik itu, saengklik gitu 80 tahun. 2 engklik 100 tilu engklik
Kan asa teu masuk akalnya. Jadi ya, oh ya, saya perlu menyapa dulu teman-teman yang di rumah yang ikut lewat live Instagram. Nunggu dari jam 8 cenah. Kamu nu di dia ti jam 7. Ya. Oke. Ya. Jadi ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, dari situ saja logika kita susah untuk menerimanya. Sesungguhnya memang ada hadis sahih tentang Rajab, tapi sebenarnya nggak spesifik di bulan Rajab. Kita harus lebih banyak meningkatkan ibadah di 4 bulan yang dimuliakan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan di dalam 4 bulan itu tidak boleh ada peperangan, gitu ya. Jadi harus ada kedamaian. Nah, kalau broadcastnya itu mengatakan, saudara-saudara mari kita tingkatkan amal ibadah di 4 bulan yang dianjurkan untuk kita tingkatkan ibadah, ya tentu silahkan saja. Tetapi tidak ada dalil sahih yang menjelaskan saum Rajab tanggal 1, tanggal 2. Yang ada adalah dalil-dalil umum, saum Senin Kamis, saum pertengahan bulan 13, 14, 15. Bahkan Nabi mengatakan saum yang paling maksimal, kata beliau, sum sauma Daud. Saumlah kamu seperti Nabi Daud. Sum yauman waftir yauman. Kamu puasa sehari, berbuka sehari. Itulah saum yang maksimal. Tentu saja ini bicara saum sunnah, begitu. Kalau saum Arafah kan nanti di bulan Zulhijjah, ya. Saum Muharram 9-10 Muharram nanti di bulan Muharram, ya. Nah, jadi saya mengatakan demikian tanpa mengurangi rasa hormat saya pada rekan-rekan yang seolah-olah Rajab itu segala-galanya. Sebenarnya semua hari itu, semua bulan itu sangat agung dan mulia. Tergantung bagaimana kita mengisinya. Ada yang hari Jumat meninggal, ini bagus ya meninggal teh hari Jumat. Dia lupa kalau Nabi Muhammad meninggal hari Senin, sok. Ya enggak? Ya. Meninggal mah hari apapun nggak masalah. Yang penting kitanya sedang apa? Tadi ujung berungnya menisai pisan preman ditemak dinten Jumaah atuh. Sok, ya. Tak preman ujung berung, maaf yang dari ujung berung ya. Nah, tak preman yang di ujung berung kan meninggalnya hari Jumat, ditembak ku polisi tadi subuh. Hebat, alus pisan Jumaah tah. Apa bisa begitu? Ya, ya. Kasihan ya, meninggal lagi tahajud malam Minggu. Aduh ya Allah. Meninggalnya teh lagi tahajud malam. Jadi sayang, dengar, hari semua bagus. Bagaimana kita mengisinya? Dan hari itu semua buruk kalau kita mengisinya dengan keburukan. Jadi saya itu ingin meluruskan, entah kenapa ya, eta mun aya nu maot Jumaah teh langsung menikah bita. Ya Allah. Ya. Saya bilang, hari Nabi kan Senin. Oh, Senin. Kumaha atunya? Nya teuing kumaha. Ya. Jadi kadang-kadang gimana ya? Ya kadang-kadang logika kita suka mengatakan, dan memang yang paling utama itu bukan hari apa kita meninggal, bukan bulan apa kita ibadah, dengan apa kita mengisi. Kan ayatnya sudah jelas, wal asri, demi waktu semua manusia itu rugi, kecuali yang mengisi dengan iman, amal soleh, saling menguatkan dalam kesabaran, ketabahan, dan saling menguatkan dalam kebenaran. Sudah, yang penting bagaimana detik-detik yang kita lewati kita isi dengan amal soleh. Udah itu ya. Kenapa kamu nggak pernah saum Senin Kemis? Ya lin Rajab ya teh ya kan? Jadi dia itu ibadah banyak di bulan tertentu gitu. Ya mungkin tak semua orang suka dengan omongan saya, nggak semua gitu. Pokoknya cenah Pak Aama aneh dah. Sok rada beda we cenah. Ya, sok rada beda cenah. Ya, ada bagi saya
agama itu apa ya, applied, bisa diaplikasikan dan sangat masuk akal gitu ya. Itu paling komentar saya tentang broadcast. Teman-teman sekalian, sebenarnya Anda harus hati-hati kalau terima broadcast. Kadang-kadang orang mengutip nama dan yang dikutipnya sendiri nggak tahu. Ustadz Aam mengatakan, bener nggak? Manehna nulis, diterima sama Kang Waro. Kang Waro kan melihat kata-kata Ustadz Aam, dia share lagi ke jamaah percikan iman, da Ustadz Aam. Hati-hati loh, jangan-jangan yang nulis itu saya tidak pernah ngomong begitu. Ada yang nulis ya, Dokter Boyke mengatakan. Siapa yang meragukan kapasitas beliau? Kita tahu persis beliau adalah seorang pakar. Tapi belum tentu, masalahnya begitu saya terima, benar beliau ngomong gitu. Kecuali misalnya dia ngutip pendapat Dokter Boyke dan saya cek di akun beliau yang resmi emang benar. Nah baru. Jadi Anda teh kalau terima ya misalnya Mamah Dedeh berkata, Mamah Dedeh berkata sebagaimana diriwayatkan oleh TV One. Nah, kan nggak boleh. Kenapa? Sebab belum tentu Mamah Dedeh berkata begitu. Wah, sekarang nih kalau mau mengatasnamakan orang paling gampang. Ya, itu sebabnya coba Anda follow atau like fanspage saya. Saya kalau bikin pernyataan itu selalu ada bukti bahwa itu resmi saya yang nulis dan saya kasih tanda. Jadi kalau aya nu bohong ketahuan bahwa itu bukan punya saya. Kenapa? Nya ayeuna teh suka banyak orang yang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Ya. Dia teman saya gitu. Ya, orang babaturan yang maneh mah teu oge. Nah, jadi Pak Am meuni kitu cenah. Ya da nya. Dia teman saya. Pak Am hafal enggak? Tinggal di wajah nanti satu apal ya. Kang Waro lanjut. Ini rada melebar sedikit karena kan kaitannya dengan broadcast itu ya. Makanya menurut saya jangan broadcast, follow Instagram atau fans page atau yang resminya supaya Anda, karena kalau beliau punya akun itu bakal keluar di situ ya. Begitu. Nah teman-teman yang ikut sekarang di Instagram karena dia follow @aam_amiruddin, jelas ya mah resmi itu, face to face kan gitu. Terus ayah dalamun follow na Waro moal ayah di moal muncul ya gitu. Jadi kalau sekarang mah Anda kalau follow itu harus resmi, jangan yang dari orang lain lagi. Kalau dari orang lain lagi belum tentu benar itu ya. Bisa dimodifikasi ya. Sekarang mah nih saya lagi berfoto ya sama Kang Waro gini ya kan, ya Waro teh bisa berubah jadi Dian Sastro. Terpercaya saya sama Kang Waro gini kan, di foto kan, foto gitu kan, lagi saya pegang gini, ya teh bisa rubah jadi Dian Sastro Waro teh. Tak saya mah jeung lalaki ge tara kieu sieun kitu. Jadi robah manehna teh. Iya, bener ya enggak? Kabayang tuh. Saya lagi meluk anak saya gini, ya, yang cowok. Nah, jadi perempuan. Tuh ya enggak, zaman ayeuna mah teu ngarti. Jurig macam apa yang bisa mengubah hal itu, bener nggak? Iya, saya lagi berfoto berdua sama anak saya yang laki-laki, ya saya ke pundaknya begini, nah jadi awewe, menyebar tuh jadi perempuan atau perempuan jadi-jadian macam apa yang mengubah anak saya jadi awewe, saudara? Itu dahsyatnya teknologi zaman sekarang. Iyalah no disebut zaman jurig nah. Iya nggak sih? Iya, jurig nah. Ya, aya orang nih lagi gini nih. Di belakang nate menara Eiffel dong.
Ternyata kieu teh di alun-alun ngan diganti jadi menara. Matak aya namanya mun saya datang ke rumah, di belakangnya ada menara Eiffel, di belakangnya ada Burj Khalifa. Kadang orang mata percaya. Lamun Monas aku percaya, malah leuwih percaya Monas. Ya. Kang Waro lagi berdiri begini, belakangnya gedung sate, aku percaya. Percaya banget. Lamun Kang Waro begini, belakangnya misalnya Burj Khalifa, ya saya berpikir berjuta-juta kali. Jadi inilah zaman pang jurig-jurigna. Dan jangan zaman kebohongan yang dahsyat. Iya, benar nggak sih yang saya ceritakan? Gitu. Anda dipotona di mana, belakangnya bisa di mana? Aya dan kieu. Belakangnya teh Niagara. Ternyata di Citanui. Orang Ciamis di Citanui kerja. Nah, dina DP teh Niagara. Terus saya nanya, "Kang, Niagara teh di mana?" Eta cenah caket Tasik cenah. Nah, Tasik. Oh, Citanui. Ya. Ya, maksud saya gini, betapa teknologi itu bisa membohongi, ya kan? Bisa membohongi. Mantak teman-teman, mun Anda dapat broadcast foto, kade hati-hati. Sebab ini zaman jurig pang jurig-jurig. Nah. Gitu. Ya kan? Ya lamun Anda, jadi jangan, kok paham dengan cewek sih? Hati-hati. Pernah kejadian saya pegang anak saya berubah jadi perempuan. Gitu. Ada teman saya di sebelah TKP, tokoh nasional. Ada Gus Dur, ada Amin Rais, ada apa. Sekurang teh iya teman aku jadi gaul banget. Saya bilang, sebut saja namanya Agus. Gus, hebat kamu eta DP-na menijeng tokoh-tokoh besar. Neangan we atau cenah dina internet gitu. Kan saya teh muji, sebut saja namanya Agusnya. Gus, hebat kamu gaulna eta di DP jeung orang-orang penting semua kan gitu. Neangan no atuh dina internet loba cenah. Jadi ternyata dia teh duduk sebelah Pak Amin Rais, duduk sebelah Gus Dur, bahkan duduk dengan Ibu Megawati. Asa teu percaya. Duduk dengan Ibu Megawati, duduk dengan orang-orang penting di negeri ini, ya. Ternyata dia carinya di internet. Nah, kade, ya zaman pang jurig-jurig. Nah. Maksudnya saya mengajari Anda jangan langsung percaya. Itu inti pesannya. Jangan langsung percaya. Ibu apalagi kalau ada yang ngirim ke ibu, suami ibu lagi duduk sebelahan sama perempuan. Ibu hati-hati, ada orang yang rumah tangganya bahkan retak, hancur hanya karena percaya dengan yang begitu. Ya, begitu udah cerai, suaminya bilang, "Demi Allah mama, masa aku pelukan dengan perempuan yang bukan muhrim?" Bohong sia. Iya. Bohong sia. Gugat cerai. Ya, udah dimediasi, nggak percaya juga. Udah dikasih tahu itu teh foto yang bohong. Nyesalna ayeuna. Setelah si mantan suaminya nikah lagi. Ya, kata mantan suaminya, "Dadah. Dadah." Kade Bu hati-hatinya ya mah. Nya aku mah ngomong kita sayang we sama Anda. Kalau suami Anda terus nikah lagi dengan yang lain gimana? Sedih kan? Jangan langsung percaya kalau jadi orang. Hari gini tuh Pak, check and recheck itu menjadi wajib sewajib-wajibnya. Ya. Cross check itu sewajib-wajibnya. Begitu. Tukang Waro bisa saja body begini tiba-tiba tanpa pakaian atau bisa seserian hari Anda. Ya. Bisa benar-benar telanjang. Wajah nama Waro. Asa moal mungkin. Tapi dengan polesan-polesan pakar di bidang itu bisa jadi.
Ya, nah biasanya yang begini wanita-wanita cantik ya kan gitu, artis, nah dibikin kayak begini. Padahal yang bersangkutannya belum tentu, ya. Yang bersangkutan nama biasa-biasa saja dipoles gitu. Ya. Matak bapak kalau cari jodoh langsung bertemu adik-adik ya sahabat ayeuna teh nya pipi nu hinyai we jadi alus tahu pipi hinyai tahu hinyai nah kayak begini hinyai kan harudang teh hinyai nah jadi alus mulus teh pas ketemu teh nah kieu ya teteh anu dina foto mohon abdi langsung terjadi ngalamar wih deui kunaon lin eta bukan itu. Nih bagi adik-adik yang mau menentukan jodoh, kata Nabi matak betul kata Nabi ketika ada seorang anak muda datang, ya Rasulullah saya akan menikah dengan wanita Ansor, ya happy seneng. Kata Nabi sudahkah kamu melihatnya? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi tingali atuh lihat dari kamu pokoknya dia wanita lihat. Jadi Rasulullah sudah mengantisipasi suruh lihat, Pak lihat nanti dakang warung udah nikah belum? Apa? Belum kade tingali. Dan kan sok ayeuna kan suka ningalian dina foto dina HP entong tipu itu. Jadi kalau nanti ya ada calon lihat dap wajahnya benarkah semulus yang ada di DP-nya? Aku yakin enggak. DP mah geus lah. Tak ayeuna saya mantara percaya ningali foto teh. Jadi akhirnya teh percaya saya ningali foto teh. Pas lucu, goreng aslina. Langsung gitu saya teh goreng aslina. Kan gitu. Jadi sekarang mah saya kudu langsung wae, lamun teu langsung mata tidak pernah saya mengagumi foto sekarang. Enggak pernah. Sebab apa? Pang bodoh-bodohnya jelema mengagumi foto. Padahal yakin poles. Diedit. Nah, dia tertipu foto. Ya. Aya nu komen ini tertipu foto. Hahaha hinyai Gusti. Iya dari siapa yang hinyai? Dari Rika ya. Nah, tayeu mah rada ya sasti, belajar dan belajar, introspeksi diri. Dipoles ketop magic. Tapi Pak Aam mah nggak hinyai, itu dari Linda, terima kasih. Ya, lanjut lagi, Kang Waro ya. Ini teman-teman yang di rumah karunya Kang Waro teh iya teh kasep pisan. Belum nikah. Nanti saya nanya sama yang di rumah, hinyai henteu dia. Oh, hinyai. Ya, oke, hinyai cenah sok. Selanjutnya Ustaz. Saya seorang wanita lajang berusia 45 tahun. Iya. Pada saat ini saya sedang merencanakan pernikahan dengan seorang pria berusia 49 tahun. Dalam pernikahan ini sebenarnya kami berdua sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Masalah yang saya hadapi saat ini adalah usia saya merupakan usia berisiko tinggi untuk hamil dan melahirkan. Dari keluarga saya juga ada gen Down syndrome. Dan menurut ilmu kedokteran, gen itu akan lebih mudah muncul pada seorang anak yang dikandung pada usia ibu berisiko tinggi. Calon suami saya berpendapat bahwa semua itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, maka anak kami tentu akan lahir dengan lancar dan sehat. Terkait dengan ini, maka saya ingin menanyakan, apakah saya harus menuruti keinginan suami atau keinginan kami untuk mendapat karunia seorang anak tanpa mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi? Ya. Balik lagi ke Pak Aam. Oh. Ente aya nu ngomong hinyai itu. Oh,
Ada yang nanya hinyai itu apa? Hinyai itu berminyak. Nah, balik ke kata-kata hinyai jadi viral. Ya, begini. Sebenarnya kasih tahu suami Anda ya bahwa memang Allah itu maha kuasa. Allah itu punya takdir. Tetapi kita dianjurkan sebelum menerima takdir Allah tuh kudu ikhtiar dulu sebenarnya. Jadi kalau Anda menikah di usia 40-an lalu ada keturunan garis gen Down syndrome, lalu secara medis dikhawatirkan kalau hamil di usia 40 lebih itu peluang punya anak Down syndrome juga lebih besar ya. Pertanyaannya, boleh enggak? Saya memastikan karena kondisi usia saya sudah 40, suami 49, kami tidak punya anak, tapi kami mendidik anak. Dua hal beda kan? Ada nggak yang nggak punya anak tapi mendidik anak? Ada. Dan itu akan jadi amal jariah juga. Jadi perlu rekan-rekan ketahui, yang namanya anak jariah itu tak selamanya harus anak genetik. Karena di dalam hadisnya juga tidak disebut anak genetik. Kalau teman-teman baca hadis tentang anak itu akan jadi amal jariah, itu ungkapannya waladun solihun. Waladun. Anak dalam bahasa Arab untuk anak laki bisa waladun, bisa ibnun. Kalau perempuan ya bukan ibnun tapi bintun. Nah, kalau ibnun atau bintun, ibnun anak laki, bintun anak perempuan, itu anak genetik. Makanya di dalam bahasa Indonesia diadopsi jadi bin. Ya. Saya punya anak perempuan yang merupakan darah daging saya. Thania Sofia Afifa binti Aam Amiruddin. Thalitha Syifa Afia binti, itu anak biologi saya. Ya. Iqbal Rashid Ridho bin. Nah, karena anak cowok, bin. Jadi kalau bin dan bintun itu anak biologis. Di hadis tadi tidak disebut ibnun atau bintun, tapi waladun. Jadi yang akan menjadi anak jariah itu tak selamanya harus anak kandung. Bisa saja anak didik. Ya, bisa saja anak orang lain yang kita didik, yang kita rawat, yang kita sayangi, itu juga waladun solihun yad'ulahu. Jadi maksud saya, kalaupun Anda memutuskan tidak punya anak, bukan berarti menutup kemungkinan untuk punya jariah. Anda tinggal cari anak yang bisa dididik, dibina, mau anak saudara, mau anak orang lain, terserah. Itu solusi yang konkret untuk usia Anda di pernikahan 40 lebih, suami juga udah hampir 50, kemudian latar belakang genetiknya kurang bagus, ya. Tapi kalau suami Anda mengatakan, enggak, saya ingin punya keturunan dari kamu, nah itu mah saya tidak bisa berpendapat. Itu mah Anda berdua untuk memutuskan, ya. Kan ada bagian dalam hidup mah keputusannya tanpa campur tangan orang lain, ya. Itu mah tinggal Anda berlapang hati memutuskan berdua. Kalau memutuskan berdua berarti kudu siap dengan resiko terburuk apapun dan jangan menyalahkan siapapun. Nah, kalau misalnya Anda nih akhirnya menikah dengan laki-laki itu, akhirnya Anda punya anak, ternyata anaknya baik-baik saja, ya alhamdulillah, itu karunia. Tapi kalau ternyata seperti yang diperkirakan oleh dokter, anaknya bermasalah, Anda jangan bilang, tuh kan kata aku juga, kenapa kamu memaksakan diri punya anak? Nggak boleh begitu. Paham ya? Karena apa? Itu keputusan sudah diambil. Ibu bapak dalam hidup kalau keputusan sudah diambil jangan suka nyalahin. Contoh, ayah,
anak tuh ya mau disekolahkan di pesantren apa di SMP, ngobrol diskusi, akhirnya diputuskan di pesantren. Tapi anak teh di pesantren teh soleh, troublemaker. Ya. Tiap bulan dipanggil ku guru orang. Nah, ibu nggak boleh gini ke suami teh, ayah cek mamah juga jangan, dah ayah ngotot atuh dah. Padahal itu sudah terima. Nah bapak-bapak, Anda jangan menyalahkan istri kalau itu diserahkan sama istri. Misalnya gini, ayah itu anak-anak teh sekolahnya di pesantren apa di SMP, terserah mama. Lalu budak teh diasupkan di pesantren, ya ujuk-ujuk, nah di pesantren bapak nggak boleh gitu. Kenapa? Kan bapak udah bilang terserah mama. Engkau terserah tapi ngambek. Ayah, mama mau bikin sarapan, mau ceplok nog mama. Ayah mau telur mata sapi, mau chicken wing, mau omelet, mau sepan, mau kukus hui itu apa biasanya? Ubi, kukus ubi. Apa kata suami? Terserah mama. Pak, kalau Anda sudah terserah mama, istri bikin apapun nikmati. Nah akhirnya istri bikin chicken wing. Bapak teh juga kabudak we chicken wing di mana sih? Ongko bapak bilang terserah. Kalau udah terserah mama pak, kudu diterima apapun. Awas tuh. Ibu kayak gitu, jangan hehehe, gitu sama. Ayah ke MPI mau pakai angkot, mau pakai motor, kata Anda teh, terserah ayah. Terus saya kena angkot, terus saya macet, cek mamah mah mending kena motor atuh. Tong hehehe, kadang terjadi, bener tuh. Anda mah ari ngarasa teh sok gitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang, terserah ayah lah, mamah mah karena angkot hayu, karena motor hayu. Akhirnya kata suami teh, mah karena angkot lah, karena angkot, bener macet. Diem, ibu diem. Nah, bahkan, ayah anggap itu pelebur dosa ayahnya. Tong weh kudu gitu, harus begitu. Iya mah, pas macet teh kieu. Cek mamah mahnya cek mamah ya. Coba mun kana motor mama cek bisa selap cek mamah ya mah eta teh geus dina angkot. Boleh ngomong gitu kalau sebelum pergi Anda mengusulkan motor. Mah pakai apa? Kata mama mah mending kana motor, ayah sok macet. Kata suami teh, udahlah kana angkot lagi. Ayah bisi macet, nurut ke ayah. Pek teh bener macet. Nah boleh tuh kan cek mama ge kana motor. Tak eta mah mending, bener teh. Nah gitu. Eta baru. Kenapa? Karena suami tidak dengar pendapat istri. Tuh kan cek mama ge, mama mah sering pergi-pergi jam segini teh sok macet ayah karena motor. Maksudnya supaya nanti mau dengar tuh pendapat istri. Ari ieu mah terserah ayah, mau motor mau angkot. Pas macet teh kalah kaki, cek mamah manya, cek mamah ya. Ini kan geus terjadi. Oke. Saya teh lagi ngebahas apa? Ngetes aja. Yang di rumah lagi bahas apa ya? Nah, iya tetap ngebahas ya. Jurig zaman jurig pang jurignya, hinyai pang hinyai. Nah. Tuh, masih itu urusan hinyai jeung urang mah geus ngobrol ka mana, oke? Nah, tapi tidak apa-apa. Berarti teman-teman di sana terlibat banyak. Ya, begini. Yang ingin saya sampaikan, suami istri itu harus bermusyawarah. Kalau sudah ada keputusan, ternyata keputusan itu tidak mengenakan,
jangan saling menyalahkan. Karena itu keputusan itu inti-inti pesannya. Nah sekarang Anda mau memutuskan punya anak, sok obrolkan dengan suami Anda. Anda boleh ngobrol dengan dokternya, dokter yang ngasih second opinion, pendapat pembanding gitu kan. Lalu diobrolkan lagi, karena di usia 50, suami Anda kan 49-50. Punya anak, yaitu harus memikirkan masa depannya. Ayeuna mun si bapak eta umurna nepi ka 60 we. Nah, anakna kan kakara 8 tahun. Ya. Ibuna tos 60 oge, 50. Nah, 8 tahun. Perjalanan anak masih terlalu panjang. Nepi ka kuliah teh. Ya. Nah, tapi cenakan rezeki Allah mah luas, rezeki Allah luas dan pasti dijamin ku Allah rezekina, tapi solehnya tidak dijamin. Kan ayat yang mengatakan wa ma min dabatin illa Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini, tidak ada yang berjalan di muka bumi, Allah yang ngasih rezeki. Jadi yang dijamin ku Allah apa? Rezeki. Ada nggak ayat yang menjamin anak kita soleh? Jadi soleh ku saha? Ku kita. Nah itu ya, ini mah wawasan lain lah gitu ya, kan Allah ngasih rezeki, nu dijamin rezeki, yang dijamin ku Allah teh rezeki. Anak moal kalaparan, masing-masing ada rezekinya, tapi teu aya ayat nu ngajamin soleh. Jadi soleh dibalik ke siapa? Ke kita gitu. Makanya orang punya anak dua pendekatannya. Ada quantity oriented, ada quality oriented. Quantity oriented, penting banyak. Per 2 tahun hiji. 2 tahun brol, 2 tahun brol. Teteh nikah atau sabar tahun? 8. Putra sabar? 6. Nah, ya kan aya nu lepas ti 2 tahun, aya nu 6 bulan tos hamil deui borojol, 6 bulan borojol. Itu quantity oriented. Alasannya apa? Allah jamin rezeki. Iya, Allah jamin rezeki. Balik saya tanya, Allah jamin nggak soleh? Enggak. Soleh mah balik ke kita. Apakah kita bisa ngedidiknya? Tidak. Gitu. Jadi sebenarnya orang kalau berpikir itu dua pendekatannya. Yang dijamin teh rezeki. Padahal kita punya anak teh kudu soleh. Gitu. Ini mah bagi adik-adik saya yang masih muda-muda. Yang udah senior makan sudah tinggal. Mau apa lagi atuh? Ya kan? Mau hamil deui Anda mah. Di kuku maha oge. Nah, jadi ibu yang udah menopause mah kalem eta hari bang da moal hamil deui atuh. Ek nikah deui ge sok we. Hari ibu asal udah menopause mah moal hamil moal nikah jeung saha ge jeung anak muda ge nggak masalah. Hari anu daekeun mah. Nah, jadi artinya moal ya. Oke. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Pertanyaan tadi mudah-mudahan menjawab. Yang penting pesan saya yang utama, musyawarahkan selalu dengan pasangan hidup kita. Setelah kita mengambil keputusan, jangan suka menyalahkan siapapun, karena itu hasil keputusan bersama. Hal yang terpenting juga, Allah menjamin anak-anak kita akan dapat rezeki, tapi Allah tidak menjamin anak-anak kita soleh. Jadi soleh balik ke siapa? Ke kita untuk mengkondisikannya. Dan Allah mah teu ngajamin soleh, nggak menjamin soleh. Yang dijamin oleh Allah tuh rezekinya. Kang Waro, kita break dulu. Teman-teman yang di rumah, kita break dulu ya. Bisa pengen tahu situasi, saya kasih tanda, kasih tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini ada yang bertanya lewat ini. Ini teh apa? Ini apa? Jadi ini ada yang nanya tadi. Ini adalah tampi, tabungan amal percikan iman.
teman-teman boleh ngambil ini gratis. Enggak gratis kan? Haratis. Nanti ya ada uang 5.000 asupkeun. Ada uang 1.000 asupkeun. Ada uang pas oleh suami teh dikasih 1 juta, nah 1.100.000 ka dieu keun. Teu kudu dibalikeun deui. Mah ya keur bayaran 1 juta. Nah 1.100.000. Jangan loba omong ngasupkeun ka dieu. Gitu. Mah ya beli beras masih 300.000. Ternyata beras teh 240.000. Kembalian sabaraha? Tong balikeun da moal priyogieun asupkeun ka dieu. Seminggu sekali, sebulan sekali ya. Pas kesini buka we yeuna. Bisa dibuka kan? Buka. Sedekahkeun. Siapa tahu itu yang jadi sumber keberkahan. Barudak teh jadi saroleh. Suami teh jadi bager, ya kan? Tadina kan suami Anda meni pikarudeteun pisan. Nah, tapi setelah ieu teh jadi bager. Istri bapak nu tadinya teh gawe teh balanya, Pak. Nah, jadi insaf kuno kieu atuh. Iya. Kadang-kadang kita nggak tahu yang bikin orang berubah tuh apa, kita nggak tahu. Iya, nah makanya kita ada program tabung amal percikan iman. Jadi di setiap rumah teh bagusnya yang suka ngaji percikan iman mah punya ini, simpen aja. Ya, masukin gitu. Ya. Kalau 3 hari udah penuh, keluarkan heula. Kade pisahkan tong dipake deui. Ayah 3 hari udah penuh lagi. Nyatu jajan budak ti dina we heula. Nah jangan. Gitu. Ya. Ini keluarin. Gitu caranya, maksudnya gitu ya. Nih bagi teman-teman yang di rumah ada yang nanya apa gitu. Ini bagi Anda seperti itu ya. Gitu. Hari saya mah nyimpen teh di dapur simpen. Di perpustakaan simpen. Di mobil simpen. Jadi mun aya kembalian tehnya blus gitu. Blus gitu. Kan kembaliannya teh sok 100.000, 50.000, 150.000 gitu saya. Gitu. Ya. Ya maksudnya kan makin sering kan jeung Anda teh enggak usah kieu. Geus pinuh can nya, geus pinuh can nya. Enggak usah. Masukin gitu. Itu caranya. Dan manusia mah harus dibiasakan. Ya. Anak-anak nih, AAD, Teteh, AA, kalau ku mamah dikasih bekal, ya 50.000, pulangnya ada sisa, ya, masukin sini, kalian belajar sedekah, sok, gitu Bu, itu namanya mendidik. Ya, matak disediakan ini, haratis ini teh, gratis. Itulah penjelasannya, gitu. Dan Anda mah kudu dijelaskan ku saya wae. Karena nurut menteu naon eta. Ya anggolet naon eta. Itu fungsinya itu, Pak. Ini teh jadi bahan melatih anak-anak kita, semua yang ada di rumah kita ya, gitu. Untuk itu ya. Ya, kita masuk ke materi. Kita sedang membahas amalan apa yang membuat orang masuk surga. Pertama kita bahas di surat Ar-Ra'd ya. Dulu surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Kemudian kita bahas surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Yang sudah kita bahas bahwa pintu surga itu kita harus rendah hati. Ya.
Yang kedua, bijak menghadapi orang-orang yang jahil, ya. Yang ketiga, rajin sholat malam. Dan sholat malam itu sesuatu yang harus harus dilatih. Sampai yang saya ceritakan sama Anda, tubuh kita ini nagih gitu loh. Karena manusia itu akan menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Ulangi kan? Manusia menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Tadi dia bilang manusia dengan apa gimana? Gitu. Awas. Apa Bu? Apa? Manusia menjadi apa tergantung awasan manusia apa itu apa. Manusia itu menjadi apa tergantung apa yang dibiasakannya. Nih, ya, ibu-ibu suka ngikutin analisa kesehatan. Sekarang ini banyak orang muda kena stroke, diabetes. Ternyata itu akibat ada sesuatu yang tidak dibiasakan dari kecil, yaitu sayuran. Anak sekarang banyak yang gak suka sayuran karena tidak dibiasakan sejak kecil. Ibu nate hayang nu praktis, sarapan teh selalu chicken wing, nugget, sosis, chicken wing, nugget, chicken wing, sosis, telur mata sapi. Tidak pernah dikasih sayur. Apa yang terjadi? Anak begitu dikasih sayur nggak mau. Nggak pernah dikasih buah. Anak jadi nggak suka buah. Maka usia 30 kurang sayur, kurang serat, bisa jadi hipertensi, bisa jadi diabetes, ya, bisa jadi ususnya bermasalah. Jadi ternyata sekarang banyak orang muda, masih muda kena stroke, masih muda udah kena diabetes. Katanya itu pola makan yang salah, nggak dibiasakan dari kecil. Jadi mun anak nggak mau sayur, sebenarnya ibu kudu introspeksi. Jangan-jangan Anda memang tidak pernah membiasakan. Dulu orang Jepang itu nggak suka ikan. 60-70 tahun lalu orang Jepang nggak suka ikan. Tapi menurut riset, Jepang sekarang ini pemakan ikan paling banyak di dunia ini. Indonesia itu negara maritim, ikannya luar biasa, tapi kita termasuk pemakan ikan yang sedikit. Kenapa? Kita tidak dibiasakan makan ikan. Ya. Bahkan ayah ibu ketika anak makan ikan, jangan, kata cucuk. Jadi anak mau makan ikan tadi takut-takutin, keselak itu, cucuk teh, nojos teh, dioperasi kayak. Jadi anak teh lihat ikan teh takut, bisa dioperasi. Jadi nu salah saha. Ibu bapak, balik ke yang tadi, tahajud juga begitu, harus dibiasakan. Bapak ibu datang ke majelis taklim harus dibiasakan. Orang kalau sudah biasa, hari Minggu datang ke MPI, terus nggak datang, asal nggak enak. Ida aku teh kudu nama ke MPI. Kunaon teh pergi? Iya, salah kirudet itu. Keur bermasalah. Alah kasare wae atuh. Itu. Atau sebaliknya. Bapak biasa kenapa Pak? Harusnya ke MPI, saya tanya kenapa? Istri lagi. Darah rendah. Darah rendah. Balik ke yang tadi, saya lagi cerita apa? Nah, kemudian pintu surga itu apa lagi? Orang yang selalu berlindung dari azab. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Pak Bu, ini kudu jadi doa tahajud ya. Anda kalau doa tahajud itu kan selalu Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan
Kenapa ini jadi doa tahajud? Karena doa ini diungkap ketika berbicara tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyam atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sebagian malam tahajudlah kamu, semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia. Dan katakan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Nah, sekarang ini di surat Al-Furqan itu ya, surat Al-Furqan itu ada kata-kata apa tadi? Nah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang yang melewati malam dengan tahajud, dengan sujud dan berdiri, maksudnya tahajud. Dan dia berdoa, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam. Ya Allah, palingkan kami dari azab jahannam. Gitu. Jadi ternyata berlindung diri dari azab itu harus menjadi bacaan yang sering kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang kalau menafkahkan harta tidak boros dan tidak kikir. Jadi kita ini harus jadi orang yang proporsional. Nabi itu makan proporsional, minum proporsional. Olahraga bagus nggak, Bu? Tapi kudu proporsional. Ibu yang usianya sudah 60, jangan olahraga high impact, loncatan, lutut rusak, Ibu. Ya. Mama, kemana? Cek cucu teh. Nek, kemana? High impact. Anu olahraga tahu pak high impact? Olahraga nu loncat-loncat, jingkrak-jingkrak. Nah itu nggak boleh. Itu tidak proper. Kenapa? Karena usia 60-an, ibu bapak, tulang kita sudah mengalami ya tak sekuat dulu, maka olahragana nu kieu teh we nu. Naon tanu kitu teh? Iya. Betul kan, orang udah usia 65, ya kan jangan olahraga yang high impact, yang loncat sama dengan musik yang wah gitu, langsung itu raretak atau berarti berlebih-lebih. Tapi kalau olahraga ya ibu-ibu angkat tangannya semua, goyang. Nah, ya itu namanya proper. Olahraga harus tapi proporsional gitu. Ya, makan proporsional, belajar proporsional, bahkan ibadah juga kudu proporsional. Saya pernah ngutip riwayat yang sering dikutip oleh para penceramah. Ada seorang perempuan datang kepada Aisyah, istri Rasul. Dia curhat tentang suaminya. Tapi si anak itu, si orang itu tidak bilang begini, curhat mah ke Aisyah teh nggak gitu. Nggak gitu. Jadi tidak ya asli si ibu itu teh tidak datang ke Siti Aisyah teh curhat dong, nggak gitu. Cuma curhat begitu. Curhat nanti. Surhat nate tentang suaminya. Suaminya bukan ahli maksiat, justru suaminya teh ahli ibadah. Suami saya malam nggak pernah tidur, tahajud terus, sampai di kamar teh aya tambang, tali, keur salat teh ya Allah. Saking geus teu kuat. Makanya si istrinya curhat ge khawatir. Jadi dia curhat bukan karena suaminya ahli maksiat. Kan ibu mah curhat ke ustadznya karena suami ibu bermasalah. Ya, tara sholat. Justru ia mah rajin sholat. Ya. Terus siang dia tidak pernah berbuka, puasa terus. Sampai kata si perempuan itu ke Aisyah, saking dia rajin ibadah, saya mah udah tara disentuh dah. Saya teh jablay. Sebenarnya inti masalah nama didinya jika nama.
Saya teh jablay. Ya, jarang dibelai. Pulanglah si perempuan itu. Begitu pulang, Rasulullah datang, Aisyah menceritakan. Tadi ayah ibu-ibu kadieu cerita cenah inti nama jablay. Kenapa jablaynya? Suamina teh sholat aja nggak pernah nemenin istrinya. Puasa aja terus, nyameureun leuleus puasa terus atuh. Kan gitu. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Panggil suami istri itu ke sini. Jadi dipanggil dua nana. Rasul tuh konfirmasi. Betul kalau kamu itu malam hari ibadah terus, ini kata istrimu nih, betul nggak? Betul ya Rasulullah, saya tiap malam ibadah. Betul nggak kamu siang hari puasa terus? Betul ya Rasulullah. Kenapa? Jadi Nabi nanya, kenapa? Aku ingin dekat dengan surgamu ya Rasulullah. Sampai tiada hari yang aku lewati aku isi dengan ibadah. Aku mau pingin dekat dengan engkau. Apa kata Nabi? Aku orang yang paling takwa di antaramu. Malam aku ada tidur. Ya. Ada saat aku bersama istriku. Siang aku tidak pernah berpuasa tiap hari kecuali Ramadan. Kalau kamu mau puasa yang maksimal, sum yauman waftir yauman. Puasa sehari, berbuka sehari. Kata Nabi, istrimu punya hak, jasadmu punya hak, Allah juga punya hak. Maka Nabi menyuruh untuk proporsional, gitu. Gitu. Ya. Baca Quran bagus nggak? Bagus. Tapi kalau ibu habis sholat subuh baca Quran, ngejar one day one juz teh. Nggak nyiapin sarapan untuk suami, nggak nyiapin sarapan untuk istri, nggak nyiapin sarapan untuk suami, nggak nyiapin sarapan untuk anak dan suami pergi tanpa dihantar, da ibu makan kieu we. Ibadur rahmanil ladzina yad'una 'ala al-khair wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yanuna rabbana wa terus. Kan Anda one day one juz. Suami pergi cuma kata anak teh, mama pergi, hati-hati. Wal ladzina yabituna li rabbihim. Suami bilang, mah take care. Walladzina idza anfaqu lam yusrif. Serius Bu? Salah. Anda salah. Anda tidak proporsional. Anda kalau mau punya target one day one juz, laksanakan kewajiban utama Anda. Nyiapin sarapan, ngantar anak sekolah, menghantarkan suami walaupun sampai pintu, Bu, termasuk ibadah. Kalau suami mau pergi tadi anterkeun sampai panto, Bu, bila perlu pundaknya teh diusap, ayah hati-hati ya, gitu. Itu teh ada riset, suami yang dihantarkan oleh istrinya itu tingkat eksiden di kantor lebih sedikit, tingkat kecelakaan. Itu risetnya di Amerika, tapi ternyata sentuhan istri itu menentukan. Hari ibu mali nyentuh iya kokorobet kana nah kieu Anda mengantarkan teh kieu ayah kumaha aya ieu meuni seueur artosna asupkeun ya. Nah iya artinya saya lagi cerita ahli surga mah hidupna teh proporsional ya, proporsional. Kalau ada mertua lagi di rumah ya gitu, hadapin mertua ya, ya mama mau minum apa, mau makan apa, lagi makan ditemenin ibadah. Ulai mah kalau mau makan apa semua ada dia. Neng mau namatin 2 juz lagi ya, mangga ya, sampai di nonton naon tah. Anda tadi kamar nggak bagus juga, iya nggak bagus. Kata suami teh mah itu tatangga nikahkeun. Ih, mama 2 juz deui atuh. Sok aya sorangan. Enggak boleh.
Bukan, saya lagi mengajarkan hidup tuh kudu proporsional. Ibu ke majelis taklim bagus, tapi kalau suami sampai nggak keurus karena majelis taklim, Anda jadi salah. Pagi-pagi suami teh beli nasi kuning, ya kan gitu. Mesti kata tetangga teh, "Bapak, ini sendiri?" "Iya, istri saya lagi ngaji." "Oh, iya." Siang beli lotek, ya kan gitu. Lotek. Kata tetangga teh, "Bapak, ini beli sendiri?" "Ya, istri saya lagi ngaji." Malam beli mie tek-tek. Kata tukang mie tek-tek teh, "Pak, ibu nggak ada, biasanya sama ibu." "Istri saya masih ngaji." Kabayang teh, eta ngaji jadi butut, saudara, jadi jelek. Nah, enggak, saya lagi cerita hidup itu kudu. Ini saya lagi cerita ahli surga nih. Makanya ahli surga mah dunianya bahagia, akhirat bahagia, karena dia proporsional. Nih bapak-bapak nih, adik-adik saya tercinta, kalau Anda lagi berkarir bagus, karir bagus, tapi tetap anak punya hak waktu untuk kita sisihkan, ya. Hati-hati loh. Biasanya umur yang saya rasakan dulu umur 30-an tuh kan lagi top speed. Lagi kenceng-kenceng pengen segala diraih. Itu anak biasanya pas SD itu 30-an tuh ya. Kalau nikah 25 aja kan 32-an tuh SD kelas 1. Nah, ini mau untuk pesan saya dari hati terdalam untuk bapak-bapak muda nih. Sisihkan waktu walaupun hanya sekedar seminggu sekali jemput anak. Kalau misalnya anak sekolahnya Sabtu, jemput. Karena anak itu dijemput ku bapak beda jeung ku ibu. Dulu anak saya kan Sabtu masih sekolah kalau dulu. Ya, itu kalau dijemput bapaknya, "Papa," karena tahu kan sok diajak jajan. "Papa," gitu. Kaking dulu mah tuh, kaking. Mau disamper ku ide mah biasa we, cicing we gitu bilang. Sabuk ya, "Mah jajan, di rumah udah masak." Jadi mama udah masak nih. Oh ya udah. Mun ku bapan, "Mama." Malah kita nanya, "Mau makan di mana?" "Aku mau pengen di ini." Bikin dia happy. Tidak harus mahal, ya. Nih, ini mah saya sharing untuk adik-adik saya nih. Memang lamun waktunya sibuk, wah sibuk, tapi sisihkan. Ini mah ternyata itu ada kenangan untuk anak-anak. Saya pernah lewat ke taman lalu lintas. Anak saya bilang, "Pah, aku inget dah waktu itu aku jatuh tuh di situ tuh, sampai sekarang ada bekasnya." Jadi anaknya naik sepeda tuh di taman lalu lintas. Ya, saya sibuk banget tapi saya sisihkan. Tapi ternyata ada kenangan. Kakina pernah luka teh di taman lalu lintas jeung bapana. Ari jeung ibu mah kan dah memang biasa kan jeung ibu mah gitu. Mata kalau anak pergi-pergi sama ibu mah enggak excited. Oke, ada rutin teh, rutin. Jangan sok segala nggak boleh gitu. Nggak ada uang mama gitu. Nah, tapi kalau dengan bapak excited. Kenapa? Dah jarang, ya. Sekali lagi tak harus mahal. Saya dulu nggak ada uang, apa? Taman lalu lintas, ya. Ke mana? Di Bandung ada banyak. Alhamdulillah, komo sekarang banyak taman-taman terbuka tuh, ya. Yang gratisan. Dulu taman lalu lintas setiap minggu saya tuh. Tapi dah budak resep, urang magis hoream tapi resep budak. Ya hari bawa budak telin standar urang. "Mama, aku pengen tamu lalu lintas." "Bosen mama." "Emang nu Eka itu teh siapa?" Itu aneh, saya suka nggak ngerti. Anu mau happy teh mama, kenapa anak? "Mama, aku pengen lalu lintas." "Mama, bosen." Itu siapa? Gitu. Nih untuk ini mas saya, untuk adik-adik saya yang masih muda-muda lah. Kenapa? Karena golden age itu hanya sampai SMP. Setelah itu anak udah susah diajak aja. Jadi apalagi TK, nah untuk adik-adik saya yang masih muda nih, kalau ada acara di sekolah parenting, datang Anda teh.
Seringkali bapakna tara datang, ibuna we, ya, iya ibuna. Pah, aya parenting, mamah we nusuk parenting gitu mamah. Ayah naon? Ayah teh capek. Bener Pak, kita capek. Tapi beda kalau kita ke sekolah, dengerin dari gurunya apa gitu. Ya, saya dulu sesibuk apapun kalau ada parenting ya saya nemenin istri saya ya. Dengerin gitu, oh iya anaknya harus begini kata guru nanti gini nggak, saya mah cerita gini teh bisi jadi penyesalan karena ada orang tua yang nggak pernah ikut parenting, nggak pernah jalan ketika anak itu kecil, nggak pernah. Dah anak udah SMA diajak jalan sama Anda, mung budak ke mung era, apalagi Anda kan tidak meyakinkan begitu orangnya. Nah, kalau mau bawa ketika anak masih kecil, nah datang ke MPI ya, itu apa? Itu tuh jadi kenangan gitu. Ya, oke. Ini mah catatan hidup proper. Nah, yang berikutnya orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, seperti menyekutukan Allah, membunuh, berzinah dan lain-lain. Yang berikutnya, kalaupun orang itu pernah terjerumus dosa, Allah membuka pintu maaf dengan cara kita bertobat. Itu keberapa kan? 7. Nah, yang ke-8, pintu surga itu walladzina la yashhaduna zur, orang yang tidak bersaksi palsu. Maksud tidak bersaksi palsu apa? Jadi pintu surga itu jujur. Orang yang tidak bersaksi palsu berarti jujur. Wah Pak Bu, negeri kita ya, kalau orang-orang yang mengemban amanah itu jujur, duit kita teh bener asli jadi apa gitu. Atau kita mah KTP wayanya. KTP eta teh menyangkut kebutuhan penduduk Indonesia dari mulai orang kaya sampai orang miskin. 2,3 triliun. Saya nggak ngerti eta 2,3 triliun teh nolna sabaraha. Saking gedena. Ya. Dan itu tidak mungkin dikorupsi ku duaan. Nggak mungkin atuh duaan. Dan itu melibatkan orang-orang penting di negeri ini. 2,3 triliun pasti melibatkan orang-orang penting. Yang semua orang yang disebut itu semuanya tidak ada yang mengatakan ya, semua nolak. Ya, tidak masuk akal gitu. Jadi kita sebagai penonton cuma prihatin, Gusti ya Allah, pantesan negeri ini nggak berkah. Yang ya kayak Hambalang sekian triliun, entah gimana ujungnya. Teuing orang teh teu ngarti. Cuma beberapa orang weh nu masuk penjara cenah. Da yakin ada yang lebih gede tapi tidak masuk. Tah ayeuna IKTP lihat. Sok geura. Engke teh nguap gitu aja. Ya paling yang masuk beberapa orang lah ya. Orang-orang penting nama moal asup moal asup. Ya. Da gede atuh da badag asup lagi. Nah, jadi artinya ya, artinya saudara-saudara sekalian, negeri kita ini kalau jujur aja, wah, sok semua itu benar-benar berbekas itu. Meureunnan sekarang teh KTP teh semua teh udah iktp, sistemnya teh sudah computerized. Mun bener 5, sekian triliun tuh dipakai semuanya. Ya misalnya dari 5 triliun bocor 100 juta, teh eta mah akan ngecelak namanya juga. Ya, bener nggak? Ari 2,3 triliun mah lin ngecelak. Lin awur-awuran. Bahe eta mah. Tumpah nyisa setengahnya. Yang paling parah ya, orang yang menumpahkannya itu, masa sebanyak itu cuma 2 orang yang tersangka, nggak masuk akal. Terus nanti dia jadi berkembang, tersangka sini paling 4-5 selesai.
Orang yang gede-gedenya moal kena pengalaman kasus Hambalang. Hambalang teh triliunan kan? Kan muap ayeuna jempling. Ada beberapa orang masuk, udah aja. Ya. Nah sekarang IKTP tinggali apa? Ada yang kena, tapi orang-orang nggak penting. Mun mobil mah spiona, gitu. Spiona, ya. Ari mesin utama nama, ya, mual kena. Gitu. Mesin utama, mun mobil ya, paling nu ayeuna teh spiona, gitunya. Dua spion geus kena tah. Nah, tangke mana lagi? Paling pretelan. Dangke teh terus sidang makin lieur. Sekarang aya anggota DPR anu bikin pengakuan mencabut lagi, kan jadi lieur sampai hakim lagi teh kumaha itu. Nah, maksud saya bukan saya bicara politik dah, ieu mah amar ma'ruf nahi munkar. Ieu mah cerita betapa memprihatinkannya negeri ini. Karena banyak orang yang tidak jujur. Itu intinya sebenarnya, ya. Mengatakan yang mahal itu kejujuran. Bagi saya, kejujuran itu lebih mahal dari sebongkah cinta. Apa arti cinta kalau dibingkai dengan dusta? Dan alangkah indah kalau cinta dan kejujuran itu menyatu pada diri kita, saudara-saudara. Nah, jadi bikin puisi gitu ya. Nah, jadi ternyata kejujuran lebih mahal dari segalanya. Makanya Allah menyebutkan pintu surga itu jujur. Pintu surga itu jujur. Kita boleh bohong. Dalam Islam boleh bohong. Satu, untuk mendamaikan. Boleh. Untuk maslahat, bukan untuk nipu, mendamaikan. Saya teh nonton TV, kata istri saya teh, "Pah, silaturahmi yuk ke mama," maksudnya ke mertua saya. Bung horean. Ke mertua ari aya. Mamah kamu mah cerewet. Sendiri aja lah. Ayah mah kalau datang ke mamah kamu malah jadi stres, cerewet, diomongin itu, omongin ini, sorangannya udah pergi aja sendiri. Saya teh ngomong gitu ke istri saya. Istri saya datanglah ke mamahnya. Kata mertua saya teh, "Sa, hari Aam teh ka dieu, salam cenah capek mah. Kamari teh tos syuting di SCTV capek salam. Nya da teh ieu titip ieu apel kesukaan mama." Istri saya nggak bohong deh, pisan nggak bohong nanti. Jong mawa apel, saha nu mere apel, mung orang mere kamenehna. Istri saya ngaku-ngaku, ya ti AA kamari ti Jakarta beli apel kesukaan mama, salam we cenah gitu. Mama sing sehat kata AA, manehna ngarang. Tapi itu yang benar. Kabayang teh lamun mertua saya nanya, "Sa, hari Aam teu ka dieu." Mamah demi Allahnya neng ge nyeri hate teh, ngomong gini. Cenah mamah teh cerewetnya. Mamah teh cerewet terus cenah dia teh rudet, mamah sok stres. Maknya neng ngabohong ka mamah demi Allah nyarios gitu. Demi Allah. Ngomong gitu demi Allah. Sok. Apa jadinya itu? Jadi kita boleh bohong untuk mendamaikan. Yang kedua boleh bohong untuk menghargai. Ya. Kang Waro pulang dari Ciamis bawa galeno. "Pak, abdi ti Ciamis, ya galeno." Hatur nuhun ieu teh saya teh seneng galeno teh. Ya. Gitu. Ya. Jangan sampai galena di supermarket gak aya tuh 40 ribuan gitu. Kan nggak boleh gitu. Saya menunjukkan happy, jadi menghargai orang. Saya berkunjung ke rumah ibu, "Pak Am, saya bikin lodeh loh, khusus Pak Am nih. Ibu mending enak pisan lodeh teh." Puji, menyenangkan. Padahal sayanya leng liur sih. Nah, geus makan lodeh teh lieur. Nah, ya sampai nyetir oge eureun heula saya teh. Make naon lodeh teh. Tapi saya bilang ternyata pakai ganja. Artinya apa?
kita ini boleh bohong. Satu untuk mendamaikan, dua untuk membuat orang lain senang. Ya. Jadi bukan untuk nipu, membuat orang lain senang. Ya, gitu. Saya dari Turki misalnya ngasih ke ibu teh gantungan kunci. Ih Pak Am, makasih. Saya tehnya Malaysia udah punya itu, yang belum teh Turki, makasih gitu. Bikin saya seneng. Ulah iya mah jauh-jauh di Turki nu kieu. Pluk. Kan gitu. Ini ada yang nanya, boleh nggak pakai ganja? Nggak boleh atuh. Ya Allah. Ini ada siapa dari siapa? Bea. Ya. Boleh nggak pakai ganja? Nggak boleh. Iya mah tadi nyontokeun. Duh ya Allah jadi jelema teh nya. Jadi ieu mah nyontokeun, lodeh pakai ganja teh nyontokeun. Bukan, jadi boleh dong. San ngomong boleh. Langsung cek si Pak Am boleh ya? Ganjaan. Kan ini mah juga contoh. Artinya Quran mengatakan pintu surga teh jujur, dan jujur teh susahnya luar biasa. Kita boleh bohong untuk menghargai, untuk mendamaikan, gitu. Ya, di luar itu tidak boleh. Ya. Atau boleh juga termasuk mendamaikan tuh, tadi kan mendamaikan, termasuk juga menenangkan. Itu mendamaikan. Dok, gimana ini hasil labnya? Ya biasalah, ada sesuatu yang perlu diobati aja. Ibu minum aja obat ini ya. Kenapa dok? Nah, pasien saya 2 orang kemarin meninggal karena ini, penyakit ini. Ini 2 orang kemarin minggu ini 2 pasien saya itu meninggal, persis kayak ibu nih. Ya, gitu dok, iya. Nah, saya khawatir ibu juga yang ketiga ini. Kan gitu, nggak bu. Ya, jadi dok gimana dok? Ya insya Allah lah ibu sehat ya. Ibu minum obat, pola makan, pokoknya ikuti saja saran saya, mudah-mudahan ibu sehat. Walaupun benar 2 minggu ini mau tuh karena penyakit itu, tapi jangan diomongin. Seperti hal-hal seperti yang membuat orang sejuk, tenang kan gitu. Nah terus yang berikutnya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang yang meninggalkan hal yang tidak berguna. Jadi pintu surga itu tinggalkan hal-hal yang tidak berguna. Wah ini nggak berguna, tinggalkan. Jadi kita selalu melakukan hal yang kira-kira berguna, gitu. Bu, Pak, nonton TV itu kudu selektif. Ini ada gunanya nggak untuk kita? Maaf ya. Menurut penelitian, pengamatan, orang Indonesia itu bukan bangsa pembelajar. Kan ada learning society, reading society, writing society. Ada learning society, masyarakat pembelajar. Kayak ibu bapak di sini pembelajar. Nah, teman-teman yang ngikutin materi ini pembelajar, Anda belajar. Learning society. Ya. Ada listening society, masyarakat yang dia lebih suka mendengar. Ada writing society, masyarakat yang senang menulis. Ada ogenu teaching society. Teaching society, diam aja gini. Nah, Bu, Pak, di Indonesia itu pemilik TV dikendalikan oleh penonton. Jadi walaupun acaranya bagus, hari iklannya nggak ada, bisa ditiadakan itu acara. Ayeuna sinetron, teu jelas awalnya, teu jelas tengahnya, teu jelas ujungnya. Tapi banyak yang nonton, iklannya banyak, dia bisa berseri-seri. Tadinya mau dibuat 25 seri, ditambah deui. Dan kadang-kadang, ieu mah cerita orang-orang yang bikin sinetron, Kang, kadang-kadangnya si ieu teh dibikin di lapangan langsung. Skenario
Jadi kieu, kieu ontong cenah. Kieu nu penting mah tayang mah. Si tokohnya itu ada. Jadi betapa tontonan di kita ini sangat tidak mendidik, tidak berkualitas. Tetapi karena banyak yang nonton terus ya. Karena bagi TV mah yang penting ada iklan atau tidak gitu. Terus yang berikutnya ya. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan mereka tidak bisu dan tidak tuli dan tidak bisu. Berarti ahli surga itu selalu membuka mata, hati, pikirannya menerima nasihat. Jadi orang nete seneng dengar nasihat gitu, ya. Selama itu benar dengerin, oh ya, ini ambil. Dan Anda tahu bahwa nasihat itu mutiara. Mutiara itu dimanapun berada kudu diambil. Di tempat sampah kalau itu mutiara diambil. Ya, nah bahkan ada kejadian orang yang menelan mutiara. Tiap BAB dilihat, ya di Korea, ketemu. Karena itu mutiara. Geleh-geleh, ya teh aya kejadian cenah. Nah, jadi ternyata mutiara mah di sampah pun diambil. Al hikmatu dholatul mu'min kata Rasul. Hikmah itu sesuatu yang harus dicari oleh orang beriman. Jadi orang beriman mah termasuk orang yang mencintai ilmu dan dia selalu mendengar. Nah, kemudian yang keberapa sekarang? Nah, yang ke-11, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang calon ahli surga itu orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada bertanggung jawab, ya. Jadi ternyata ketika kita bertanggung jawab, bapak-bapak bertanggung jawab memberikan nafkah halal kepada anak dan istri, itu pintu surga Anda, ya. Pintu surga Anda. Ketika ibu berusaha memberikan gizi yang terbaik kepada anak, mendidik anak, itu pintu surga. Nah, ibu bapak, di ayat ke-75, ulaika yuzzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang akan diberi balasan surga disebabkan mereka sabar. Wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan mereka akan mendapatkan ucapan selamat dari malaikat. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, itulah sebaik-baik tempat kembali. Jadi menurut surat ini ada berapa pintu surga? 11. Ya, rendah hati, bijak menghadapi kehidupan, rajin sholat malam. Keempat, selalu berlindung kepada Allah dari azabnya. Yang kelima, proporsional dalam hidup. Yang keenam, meninggalkan dosa-dosa besar. Yang ketujuh, rajin bertobat. Sekiranya pernah berbuat dosa, dia rajin bertobat. Yang kedelapan, jujur. Yang kesembilan, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang kesepuluh, selalu membuka hati, pikiran, membuka diri, menerima nasihat. Yang ke-11, sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Di ayat itu ada kata-kata ulaika yuzzaunal ghurfata. Kalau 11 itu kita miliki, bagi mereka surga bima sobartum, disebabkan kalian sabar. Jadi melakukan 11 itu gampang apa susah? Susah banget. Makanya disebut orang-orang yang sabar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa muqama, itulah sebaik-baik tempat kembali. Jadi saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita membahas 11 macam pintu surga, merujuk ke surat Al-Furqan ayat 63 sampai 76. Jadi rekan-rekan bisa pelajari lagi
Dan insya Allah pekan depan masih bicara pintu surga yang lainnya. Ya, karena seperti yang kita bahas di sini, pintu surga itu banyak, sehingga kita semua bisa mencari kira-kira bagian mana yang akan kita masuki. Ya, terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bergabung di Instagram, dan jazakumullahu katsiran juga pada rekan-rekan yang hadir di sini. Semoga Allah memberkahi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.